Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses kehamilan. Akan saya bagi menjadi beberapa series, yaitu series ke-7 kita mulai dari proses kehamilan itu sendiri, kemudian pembahasan tentang sperma dan ovum. Learning objektif atau tujuan pembelajaran, yaitu setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang proses kehamilan, kemudian dapat menjelaskan peran dan fungsi ovum dan sperma, kemudian menjelaskan proses fertilisasi dan implantasi, kemudian nantinya menjelaskan proses plasentasi, pertumbuhan plasenta, dan di akhir nanti terkait dengan pembentukan amnion dan tali pusat. Untuk beberapa referensi yang saya gunakan, ya. Kemudian untuk outline presentasinya, yaitu dimulai dari kehamilan itu sendiri, sperma, ovum, konsepsi, fertilisasi, nidasi, implantasi, plasenta, tali pusat, dan akhir ketuban. Untuk istilah-istilah penting yang bisa Anda gunakan, yaitu yang pertama ini adalah terkait dengan ini ya, ada ovum, kemudian ada sperma, fertilisasi, konsepsi, nidasi, implantasi, reaksi akrosom, korona radiata, zona pellucida, mitosis, sigot, morula, ya, dan beberapa istilah-istilah penting yang lain seperti itu. Kemudian untuk kehamilan itu sendiri, coba kita review ya. Jadi kehamilan itu adalah masa dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lama hamil normal kurang lebih 280 hari atau 40 minggu. Ya, 40 minggu adalah hitungan di kedokteran atau kebidanan seperti itu, atau 9 bulan 7 hari jika dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Fertilisasi atau penyatuan sperma dan ovum yang kemudian dilanjutkan dengan proses nidasi atau implantasi. Jadi istilah nidasi implantasi itu sama, ya. Fertilisasi atau konsepsi itu juga sama, ya istilahnya. Nah, mutlak untuk terjadinya kehamilan dibutuhkan ovum dan sel sperma dan sel ovum. Ya. Bagaimana kita memahami proses konsepsi? Jadi kita memahami bagaimana proses konsepsi itu terjadi. Jadi memahami bagaimana proses kehamilan terjadi ini kita dapat istilahnya ya memberikan pemahaman kepada calon ibu, calon ayah ya tentang proses kehamilan itu sendiri. Jadi langkah pertama memang diawali dari ovulasi. Kita tahu proses ovulasi yaitu pelepasan dari ovum yang sudah matang dari ovarium menuju ke tuba falopi melalui beberapa mekanisme ya yang akhirnya nanti akan berjalan dari tuba falopi sampai ke uterus. Kemudian fertilisasi. Fertilisasi ini yaitu proses penyatuan atau fusi dari sel sperma dan sel ovum yang kita kenal sebagai proses konsepsi atau conception. Nah, ini adalah tahap yang kedua yaitu fertilisasi. Terjadi kurang lebih 12 sampai 24 jam ya sejak terjadinya ovulasi. Di mana terjadinya? Yaitu di tuba falopi dekat dengan ovarium. Berapa lama proses terjadinya? Bisa sampai 24 jam. Nah, step ketiga atau langkah ketiga yaitu implantasi atau nidasi, di mana proses perlekatan dari hasil fertilisasi, ovum yang sudah difertilisasi atau hasil konsepsi, atau dikenal juga sebagai blastosis pada dinding uterus, yaitu pada endometrium. Kapan terjadinya? Yaitu sekitar 6-11 hari setelah fertilisasi. Jadi memang proses fertilisasi dan perjalanannya di tuba falopi itu butuh waktu yang lama sebelum akhirnya nanti implantasi di dinding endometrium. Di mana terjadinya? Yaitu pada lapisan atau pada dinding uterus, yaitu pada endometrium. Berapa lama proses terjadinya? Bisa sampai 48 jam. Nah, proses kehamilan itu sendiri merupakan suatu rantai ya yang berkesinambungan yang terdiri dari sebenarnya sudah saya jelaskan di awal ya, terdiri dari ovulasi, kemudian terjadi migrasi sperma dan ovum ya di tuba falopi, kemudian terjadi konsepsi dan pertumbuhan zigot, kemudian terjadi implantasi pada uterus, kemudian proses pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai dengan aterem. Nah, tahapan-tahapan inilah yang saya breakdown menjadi beberapa series tadi. Ya, ini adalah pertumbuhan dari embrio, di mana kalau kita tahu ini awal ya proses fertilisasi. Nah, kemudian terjadi penyatuan
atau fusi. Nah, hasil fertilisasi ini akan menjadi zigot yang nanti akan membelah. Proses pembelahannya ini yang kita kenal sebagai cell division, ya. Nah, nanti pembelahannya dimulai dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian 32 sel dan seterusnya, ya. Sampai nanti menjadi tahap morula, kemudian sampai tahap blastula atau blastosis. Nah, ini nanti yang siap untuk terjadinya implantasi seperti itu. Nah, yang kita bahas pertama yaitu terkait dengan sperma, di mana mutlak untuk terjadinya kehamilan yaitu dibutuhkan adanya sperma, di mana pada saat ejakulasi atau proses pengeluaran sperma ini akan dikeluarkan sekitar 1 sendok teh ya semen atau sperma yang mengandung ini ya mengeluarkan 1 sendok teh semen yang mengandung 200 sampai 500 juta sperma. Jadi cairannya itu disebut sebagai semen, mengandung sperma ya. Tuh. Kemudian dari 200 ya, jadi 1 sendok teh yang dikeluarkan tadi atau setiap kali ejakulasi ini mengandung 200 sampai 500 juta sperma, di mana ini nanti akan apa ya istilahnya ya, akan mengalami proses seleksi seperti itu, karena ini akan melewati saluran reproduksi wanita, di mana kita tahu di saluran reproduksi wanita kondisinya asam. Nah, beberapa sperma tidak tahan dengan itu sehingga hanya 300 sampai 500 saja ya dari sekian ratus juta tadi yang mencapai tempat pembuahan. Dan hanya 1 saja yang diperlukan untuk proses pembuahan. Jadi dari 200 sampai 500 juta sel sperma, ini hanya 300 sampai 500 saja yang mencapai tuba Fallopi. Dan dari sekian yang mencapai tuba Fallopi, hanya 1 saja yang dibutuhkan untuk proses fertilisasi seperti itu. Ya, jadi ini hanya 1 sperma yang menembus ovum. Kenapa tidak bisa lebih dari 1 sperma? Karena nanti akan terjadi polisperma. Nah, itu tidak akan terjadi proses lebih lanjut seperti itu, akan mati ya ovumnya karena tidak bisa hanya dibutuhkan 1 saja. Kemampuan sperma untuk mencapai tempat fertilisasi ini dalam waktu sekitar 5 menit, tetapi rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 4 sampai 6 jam. Di mana sperma akan tetap hidup dalam sistem reproduksi wanita selama 2 sampai 3 hari. Ya, ini untuk sperma itu sendiri. Baik, akan saya lanjutkan di sesi berikutnya terkait dengan anatomi sperma. Terima kasih.